Halo, apa kabar guys? Welcome back to my channel. So, di video kali ini kita akan melanjutkan serial animasi Donghua Battlecraft The Heaven, yang mana pada episode ke-34 kali ini akan menceritakan kelanjutan perjalanan Xiaoyan setelah ditinggal pergi oleh Sun Er. Lalu seperti apa kisahnya? Langsung saja, let's get started. Dikisahkan setelah ditinggal Sun Er pulang kampung, Xiaoyan yang masih terpukul sangat galau guys. Di kamarnya dia melihat sosok wanita yang disayanginya tersebut seakan dia masih bersamanya. Namun setelah Xiaoyan menyadari semua realita yang terjadi sebelumnya, dia semakin bertekad jika suatu saat nanti pasti akan menemui Sun Er. Singkat cerita, hari dimana kelompok 10 peringkat teratas yang dijadwalkan untuk memasuki bagian terbawah menara pemurnian Qi pun tiba. Xiaoyan yang telah tiba di sana pun sepertinya udah move on nih. Nah, lagi asik-asiknya berbincang, Liu Qing pun datang dan segera mengajak ngobrol Xiaoyan. Liu Qing mengaku jika dirinya telah meremehkan Xiaoyan sebelumnya. Namun kini dia menganggap Xiaoyan sebagai salah satu rival terbesarnya selain Lin Xuya. Dan jika ada kesempatan kelak, maka Liu Qing pasti akan menantang kembali Xiaoyan. Mendengar itu, Xian tiba-tiba datang untuk menyela obrolan mereka. Bahkan langsung menyuruh Liu Qing bertarung melawan dirinya. Liu Qing pun atau nggak bisa berkata-kata nih. Tentu saja tindakan Xian ini dilakukan karena dia cari muka guys, agar dibuatkan pil enak oleh Xiaoyan. Karena memang stok pil enak yang dimiliki sudah hampir habis dia makan. Lantas Xiaoyan pun menjanjikan akan membuatkan pil kepada gadis imut tersebut setelah mereka menyelesaikan pelatihan di menara pemurnian Qi. Tak lama dari itu datanglah penatua Suqian yang mengajak kelompok murid tersebut masuk ke menara pemurnian Qi. Nah, dalam perjalanan tersebut Xiaoyan melihat tempat yang dulunya tak tersegel kini dipasangi oleh segel khusus yang sangat kuat. Dia pun sempat mengingat sosok ular piton api di tempat yang sedang dia lewati. Lantas penatua Suqian mengingatkan mereka agar selalu bersama dirinya dan tidak berkeliaran secara acak. Dia pun tidak ragu mendiskualifikasi mereka yang tidak menaati perintahnya. Tak lama berselang mereka pun akhirnya tiba di lantai terbawah dari menara. Nampak kini dua tetua juga menjaga tempat tersebut. Setelahnya penatua Suqian memerintahkan mereka untuk membuka pintu yang juga memiliki segel khusus. Xiaoyan sih menyadari tindakan para tetua menempati banyak segel itu terkait dengan Fallen Heart Flame. Selain itu, begitu Xiaoyan memasuki ruangan di dalamnya, dia bisa merasakan jika tempat tersebut sangat dekat dengan tubuh asli dari Fallen Heart Flame. Pada saat yang sama, para murid melihat pilar berwarna merah yang melunjang tinggi di ruangan tersebut. Nah, dari sanalah para tetua mengeluarkan 11 bola-bola yang merupakan esensi dari Fallen Heart Flame. Lantas penatua Suqian menyampaikan pada para murid jika mereka akan berlatih di ruangan tersebut sambil menyerap esensi dari Fallen Heart Flame. Tidak lupa tetua Suqian juga menjelaskan jika esensi yang telah dikumpulkan secara susah payah ini memang tidak terlalu bermanfaat bagi para praktisi di tingkatan doang ke atas, namun sangat bermanfaat bagi praktisi di bawah ranah doang. Karena secara alami esensi tersebut akan membantu mereka menembus ranah doang yang merupakan garis pemisah dari praktisi kuat di benua itu. Maka dari itu penatua Suqian berharap mereka bisa memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Jika tidak, mereka akan terus berada di ranah Dowling seumur hidup mereka. Tidak lupa penatua Suqian menjelaskan, meski sebagian besar dari mereka pernah mengalami penempaan dari Fallen Heart Flame sebelumnya, namun saat mereka berlatih dengan esensinya kali ini, selain sangat menyakitkan,
Jika ada kecerobohan sedikit saja, selain kegagalan juga akan menyebabkan luka serius pada tubuh mereka. Sontak Xiaoyan bertanya dong, berapa besar presentasi keberhasilan dari pelatihan seperti ini pada tahun-tahun sebelumnya? Tetua Suqian pun menjelaskan, setidaknya setengah dari para peserta pelatihan mengalami kegagalan. Lantas Tetua Suqian mempersilahkan para murid untuk mundur bila dirasa mereka tidak siap menerima penempaan dari esensi Fallen Heart Flame, karena esensi tersebut sangat berharga, jadi tidak bisa disia-siakan. Dan tentu saja tidak ada satupun para murid yang mundur nih, sehingga latihan penempaan esensi dari Fallen Heart Flame pun dimulai. Lalu ke-11 peserta masing-masing mendapatkan satu esensi yang harus diserap ke dalam tubuh mereka. Sementara para tetua akan berjaga-jaga, jika ada masalah pada para murid, maka mereka akan segera bertindak. Pastinya para tetua penasaran juga nih, kira-kira berapa murid yang berhasil pada tahun ini? Karena jelas kesulitan pelatihan kali ini tidak sebanding dengan pelatihan yang mereka alami di lantai atas menara guys. Sehingga para tetua pun hanya bisa memasrahkan pada nasib dan keberuntungan mereka saja. Lantas para tetua berdiskusi mengenai pergerakan dari Fallen Heart Flame yang sebelumnya telah menyebabkan kerusakan pada segel yang menahannya. Ya, meski para tetua telah memperbaiki segel tersebut dengan bantuan dari tetua akademi luar pada 5 hari lalu, namun tetap saja menimbulkan keresahan pada diri penatua Suqian. Bahkan setelah diyakinkan oleh tetua Liu yang yakin jika Fallen Heart Flame tidak akan mampu menerobos segel, karena terdapat segel kuat yang telah dibuat oleh kepala sekolah secara pribadi, masih tidak mampu menghilangkan keresahan di hati tetua Suqian. Sebab menurutnya api surgawi yang telah diaglomerasi dalam waktu yang lama memiliki daya penghancur yang luar biasa, sehingga mereka tidak bisa lengah walaupun kini Fallen Heart Flame tidak menunjukkan aktivitas apapun. Sebab guys, jika sampai Fallen Heart Flame lepas dari segel yang menahannya, maka konsekuensinya gak bisa dibayangkan, karena mungkin saja Akademi Jianan bisa hancur karenanya. Lantas tetua Suqian memerintahkan untuk memperketat penjagaan, sementara dia secara pribadi akan memantau pergerakan dari Fallen Heart Flame. Di sisi lain, pada kelompok siswa yang sedang berlatih memperlihatkan Xiaoyan yang mengalami kesulitan melanjutkan pemurnian esensi Fallen Heart Flame, namun dia bersikeras untuk tetap melanjutkannya. Setelahnya terlihat satu murid yang telah gagal dan segera dibantu oleh 2 tetua. Lalu disusul lagi 3 murid lain yang juga mengalami kegagalan. Kini 7 murid yang tersisa telah sepenuhnya melewati masa-masa kritisnya guys. Bisa dibilang murid yang lulus pada tahun ini lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Lantas salah satu penatua memutuskan untuk membawa ke-4 murid yang gagal keluar menara, sementara yang satunya tetap mengawasi murid yang tersisa. Kita beralih ke tempat tetua Suqian yang masih memantau pergerakan dari Fallen Heart Flame dengan persepsi spiritualnya. Awalnya sih masih nggak ada pergerakan mencurigakan apapun mengenai api surgawi tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, sosok api yang berbentuk ular besar muncul dan langsung menghantam segel sehingga mengguncang seluruh area di sekitarnya. Sontak tetua Suqian pun memerintahkan para murid bergegas keluar, sementara para tetua bergegas ke dalam menara. Xiaoyan dan yang lainnya pun penasaran dengan apa yang terjadi nih. Tapi para tetua memerintahkan mereka untuk segera kabur, sehingga kaburlah mereka dari sana. Di tempat lain, penatua Suqian masih berjibaku menahan gempuran dari Fallen Heart Flame yang terus mencoba menerobos segel yang menahannya. Walaupun dia sempat merusak segel, namun dengan kemampuan tetua Suqian, dia bisa segera memperbaikinya. Tetua Suqian yang dibantu oleh tetua yang lainnya bersikeras menahan agar api surgawi tersebut tidak berhasil keluar sampai bantuan dari akademi luar datang. Sebab jika makhluk tersebut berhasil lolos, konsekuensinya tidak terbayangkan guys.
Kembali ke para murid yang kini sedang berlarian menyelamatkan diri dari kekacauan yang diakibatkan oleh Fallen Heart Flame. Di sana nampak Xian yang kesulitan karena terjebak oleh api yang kian mengamuk. Untung saja Xiaoyan yang menyadarinya cepat datang dan menyelamatkan Xian yang terjebak di tengah api yang mengamuk dengan liar. Sementara itu, para tetua yang masih berusaha menahan amukan dari Fallen Heart Flame akhirnya tak mampu lagi menahan gelombang tabrakan dari sang piton api yang semakin menjadi-jadi. Hingga pada akhirnya para tetua pun harus mundur ke garis pertahanan terakhir di menara, sebab segel yang menahan si piton api kini telah berhasil dirusak. Kembali ke Xiaoyan and the Gang yang kini sudah keluar dari menara. Nah, akibat fenomena yang terus terjadi membuat mereka semakin penasaran mengenai sumber masalah yang sebenarnya. Akibatnya mereka hanya bisa melihat dan menunggu di tempat tersebut. Scene pun kini berpindah tepatnya di kediaman si murid durhaka Han Feng. Di sana kini dia sedang menyambut kedatangan dari tetua faksi Yuan dan juga tetua Ban. Nah, dalam jamuan tersebut mereka bertanya dong mengenai alasan keduanya diundang oleh kaisar obat tersebut. Tapi mereka harus bersabar sejenak sebelum mengetahui alasan dibalik pemanggilan mereka. Hingga tak berselang lama muncullah satu sosok lagi yang datang. Yang ternyata sosok tersebut tidak lain adalah Fan Lao. Barulah dari situ si Han Feng mengutarakan niat sebenarnya mengenai keinginannya untuk mendapatkan api surgawi yang dicurigai berada di dalam Akademi Jianan. Apalagi dia kini merasakan mengenai fluktuasi nafas yang menurut perkiraannya berada di Akademi Dalam. Awalnya sih mereka sempat merasa ragu nih, sebab mereka tidak mau menyinggung sosok kepala sekolah Akademi Jianan yang terkenal sangat kuat. Namun Han Feng meyakinkan mereka jika sang kepala sekolah sudah lama pergi, sedangkan praktisi kuat yang tersisa hanya tetua Suqian yang berada di ranah Dozong dan tetua Huqian yang berada di ranah Dohuang. Sisanya sih hanya kroco-kroco saja nih guys, yang semuanya berada di ranah Dohuang. Apalagi Han Feng menambahkan jika dia berhasil mendapatkan api surgawi, maka dia akan memberikan masing-masing dari mereka 2 permintaan. Akibatnya mereka pun tergiur dan akan senang hati membantu Han Feng. Nah, setelahnya mereka memikirkan cara untuk bisa memasuki Akademi Dalam yang sulit ditemukan karena posisinya ditutupi oleh segel khusus. Namun, kita mesti bersabar untuk menyaksikan aksi dari kelompok Han Feng di minggu depan. 韩某自有办法。